Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini hari keempat di bulan yang baru, bulan Juni ini. Kita perlu bersyukur untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan lagi kepada kita untuk kita boleh jalani bersama dengannya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini pembacaan Alkitab kita masih dalam kitab Ayub. Dan hari ini di pasal 26 sampai pasal 28. Secara khusus renungan kita pagi ini terambil dalam Ayub pasal 28 dengan judul renungan kita adalah Perjalanan Mencari Hikmat. Bagian pasal 28 ini dimulai dengan puisi Ayub. Ayub ingin menggambarkan tentang hikmat manusia yang terbatas dalam pencariannya menemukan harta, kekayaan di bumi seperti emas, perak, tembaga, dan safir. Manusia menginjak tempat-tempat yang dapat diinjak untuk mendapatkan semua itu. Bahkan manusia mempertaruhkan nyawanya dengan menjungkir balikan gunung. Dikatakan di ayat yang ke-9, membongkar bangkir gunung sampai pada ke akar-akarnya. Dan dengan semua upaya yang manusia lakukan yang begitu luar biasa, manusia ingin menemukan semua harta karun yang terpendam di bumi. Namun di ayat yang ke-12 dan 20, di sini Ayub menyimpulkan dengan mengatakan bahwa meskipun manusia dapat menemukan semua jenis harta di bumi, satu hal yang tidak dapat manusia temukan, yaitu hikmat. Manusia tidak dapat menemukan hikmat. Ayub sebagai contoh, Ayub memiliki banyak kekayaan. Tapi dalam satu hantaman pencobaan hebat yang Tuhan izinkan terjadi atas Ayub, Ayub kehilangan segala-galanya, bahkan kehilangan kesehatannya. Lalu di pasal 28 ini, Ayub mempertanyakan, di manakah hikmat itu? Di sini Ayub juga menemukan jawabannya dan menyadari bahwa hikmat sejati bukanlah dalam memperoleh kekayaan secara materi, karena kita akan meninggalkan semua itu ketika kita mati. Ayub dalam pasal ini juga menjelaskan kesia-siaan usaha manusia untuk mencari hikmat. Nah saudara, saya punya pengalaman. Seringkali ketika saya gagal dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal-hal tertentu dalam hidup saya mulai mempertanyakan keputusan saya yang saya pernah anggap itu bijaksana. Keputusan yang saya anggap diperoleh dari hikmat. Saat itu saya mulai mencari pemahaman yang lebih tepat tentang hikmat dan kebijaksanaan itu. Di sini saya juga melihat Ayub mungkin berada di posisi yang sama seperti itu ketika dia mulai menderita kesengsaraan dalam hidup karena alasan yang tidak dia ketahui. Ayub memulai pencariannya akan hikmat dan mencari jalan untuk menemukan hikmat itu sendiri. Namun Ayub menyadari bahwa hikmat tidak dapat ditemukan manusia di bumi. Di situ dikatakan di pasal 28 ini, hikmat yang sejati hanya terletak pada Allah. Allah adalah sumber dari hikmat itu sendiri. Dan di ayat yang terakhir pada pasal 28 ini, kita akhirnya menemukan bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat. Hikmat bukanlah sesuatu yang kita miliki secara alami, karena sejak manusia jatuh dalam dosa, natur kita adalah manusia berdosa sehingga kita tidak memiliki hikmat itu. Jadi saudara, ketika saudara dan saya butuh hikmat dalam menjalani kehidupan ini, atau ketika harus mengambil suatu keputusan dan kita butuh hikmat, maka kita harus datang kepada sang sumber hikmat itu, yaitu Allah. Hikmat juga bisa kita temukan, bisa kita cari melalui pengenalan firman Tuhan yang mendalam. Karena hanya Tuhan Allah yang memiliki hikmat yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Sehingga Allah juga mengundang kita dalam perjalanannya menuju hikmatnya. Tuhan Yesus memberkati.